Kita hari ini sedang mengalami fenomena yang mulai mengkhawatirkan terkait dengan peredaran sabu-sabu. Sudah banyak ya, pasti rekan-rekan mendengar peredaran sabu-sabu yang masuk melalui kota-kota lain, bahkan dari provinsi lain masuk ke Pringsewu, kemudian sudah menjangkit ke para remaja. Kita perlu lebih sadar, kita perlu lebih aware. Ini nanti akan terjadi seperti apa ke depannya. Masa depan Pringsewu itu akan dipertaruhkan. Kalau nanti remajanya sudah mulai pakai sabu-sabu, nanti kayak gimana ke depannya. Ekonominya Pringsewu pasti akan jadi jelek. Bisa jadi tempat berputarnya maksiat di sini. Karena Pak Kasat Narkoba kemarin sudah sempat razia, itu banyak mulai dari pelacuran meningkat, kemudian pergaulan bebas juga meningkat. Yang dari Pesawaran datang, Lampung Tengah datang, bahkan dari Mesuji pun datang ke sini hanya untuk nginep melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kenapa ini soal sabu-sabu? Karena banyak yang belum tahu bahwa sabu-sabu itu nanti pada titik tertentu itu akan digandengkan dengan hubungan seks. Ini banyak yang belum tahu karena beberapa pengguna sabu-sabu yang sempat diamankan di Polres itu saya tanyai, mereka banyak yang belum kesana, banyak yang belum tahu. Jadi mereka jadi korban. Awalnya dikasih sabu yang murah-murah gitu ya, 100.000 satu paket, 150.000 satu paket. Itu hanya untuk mancing. Jadi begitu masuk ke otaknya itu akan ada pengaruh yang sangat adiktif, yang bahkan dia sendiri sudah tidak bisa menahan dirinya sendiri gitu untuk mencari sabu-sabu lagi. Itu awalnya Pak. Setelah menggunakan beberapa waktu, nanti itu akan mulai tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau mungkin pernah berinteraksi dengan pengguna sabu-sabu, itu kebanyakan sudah mulai suka berbohong gitu ya. Suka berbohong. Itu udah mulai itu Pak. Karena sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti ketika dosisnya meningkat, dan sudah bergaul di lingkungan yang lebih dalam, itu nanti pasti akan nyari lawan jenis untuk melakukan hubungan seks. Karena mereka itu akan mendapatkan kenikmatan lebih Pak, ketika melakukan hubungan seks dengan sabu-sabu. Nanti makin panjang lagi itu. Begitu sudah sering melakukan hubungan seks dengan sabu-sabu, nanti lebih dalam lagi akan menyimpang lagi itu. Menyimpangnya, ya namanya seks menyimpang ya, bisa main lebih dari 2 orang gitu misalnya. Grup seks. Atau selingkuhnya sudah merusak kanan kirinya gitu ya, tetangganya nanti kena, nanti kayak incest gitu ya, bahkan keluarganya sendiri dihajar gitu. Ini akan menjadi perhatian yang sangat besar nanti kalau sudah sampai ke sana, kalau ini sudah sangat merebak. Nah, sebelum nyampe ke sana, kami perlu lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Jadi tadi saya jelaskan bahwa sabu-sabu itu sangat berkaitan dengan seks. Jadi jangan dilihat sabunya itu pintu masuk. Setelah masuk situ, itu nanti akan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Yang terjadi di Sumatera Selatan, yang ada hajatan, terus mainkan musik koplo, musik house musik gitu ya. Kemudian udah nyabu di tenda-tenda, sudah mulai terbuka Pak. Jadi kalau saya dibilang hubungan seks menyimpangnya itu adalah pintu masuknya sabu-sabu, musik koplo, musik house musik, itu juga pintu masuknya nanti menuju sabu-sabu. Untuk bisa dipasarkan secara masif. Karena apa? Saya lihat warga khususnya di Sumatera itu ketika ada house musik dipasang sebagai musiknya di kondangan cenderung merasa keren. Sama kayak mungkin zamannya bapak-bapak ketika masih SD atau SMP melihat ada temennya yang ngerokok, kelihatan keren gitu ya. Itu kan pengaruh buruk sebetulnya. Nah ini halnya yang sama. Ketika menggunakan house musik atau koplo sebagai kondangan, musik di kondangan itu dan kelihatan keren, itu sudah masuk tuh Pak. Bapak mungkin yang belum pernah menggunakan sabu-sabu itu tidak bisa cukup mengerti gitu ketika musik digandengin sama sabu-sabu dan Inex paket lengkap Pak. Jadi itu nanti akan cukup vulgar gitu ketika sampai nanti ada kondangan pakai house musik, habis itu banyak yang jualan narkoba di situ. Nah ini menjadi perhatian yang penting karena beberapa kali saya kunjungan ke desa-desa itu sudah mulai pakai house musik. Bukannya namanya kalau misalnya acara nikahan itu bagusnya Tenda Biru, lagunya Desi Ratnasari atau lagu-lagu yang cinta-cintaan lah gitu. Ya minim-minim dangdut lah gitu. Lagunya Roma Irama, Ani kayak gitu. Yang ini Pak, yang normal-normal aja Pak. Nah bapak-bapak ini punya tanggung jawab Pak. Kalau bapak nanti membiarkan, itu nanti pasti akan merebak.
Bapak mungkin merasa keren kalau mikir jangka pendek. Nanti anaknya Bapak, cucunya Bapak nanti generasi kesekian, ketika tidak bisa dijaga dari sedini mungkin, percayalah Pak, percayalah, nanti akan rusak untuk generasi muda. Karena sudah ada rasa biasa-biasa aja ini. Pak, saya 20 tahun ya, tugasnya menangani kejahatan-kejahatan. Segala macam jenis kejahatan saya. Pengawasan tempat hiburan saya juga sudah pernah. Jadi saya tahu persis itu Pak yang terjadi di tempat-tempat hiburan. Kalau karaoke sini mungkin ya belum lah ya. Tapi kan saya juga nggak bisa kontrol karena orang masuk ke sewa kamar, ruangan untuk karaoke, pasang musik apa, bawa apa, nggak mungkin lah saya bisa kontrol semua. Pasti ada yang curi-curi. Nanti yang terjadi adalah seperti yang terjadi di Jawa. Di Jawa itu sudah sistematik Pak. Jadi tempat hiburannya bahkan sudah bebas keluar masuk pengedar. Nanti malah sama pengusaha tempat hiburannya disiapin kamar pula di situ. Inek, sabu, cewek di situ. Musiknya house musik juga. Begitu udah naik, lakukan hubungan seks di dalam kamar yang sudah disediakan. Ini Bapak saya kasih tahu ya, kamar itu di sana juga di Jakarta itu nggak cuman isinya satu tuh tempat tidur Pak. Ada yang 3 tempat tidur jejer. Mau dipakai buat apa? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Itu Pak. Kenapa saya bilang sistematik? Kalau itu nanti berjalan terus-menerus, aman, orang akan datang ke situ terus. Keluar dari situ, otaknya udah nggak beres Pak. Yang dipikiran nanti seks menyimpang terus. Nanti beli narkoba di luar, dipakainya di mana? Di hotel. Tempat hiburan itu tempat kaderisasi dosa-dosa besar, pendosa-pendosa besar. Jadi Bapak kalau punya usaha, terus di bidang itu, kalau dapat untung dari situ, Bapak tuh harus benar-benar berhati-hati. Ini kira-kira bisa saya bawa pulang nggak ini uangnya? Percaya Pak, nanti bawa uang yang kotor, anak cucunya Bapak nanti akan nanggung akibatnya. Nah untuk itu kita perlu lebih peduli ya. Kenapa saya undang kepala-kepala desa juga? Karena perlu disampaikan juga ke warga bahwa sabu yang beredar itu, khususnya dari marga kaya ya, itu adalah pancingan. Saya ngelihat penggunanya itu sebagai korban Pak, bukan sebagai pelaku kejahatan. Itu pasti jadi pancingan aja. Pancingan untuk dia akan kaderisasi menuju pendosa besar. Nanti akan sampai ke situ. Ini karena saya sudah pernah dinas di Jawa, lihat di sini nih baru mulai. Jadi saya perlu mengumpulkan bapak-bapak untuk lebih peduli, lebih memperhatikan masalah ini. Kali ini saya akan keluarkan surat edaran yang menghimbau bapak-bapak untuk tidak lagi menggunakan house musik di tempat acara-acara hajatan. Tolong dari sekarang dengan pemahaman ini tanamkan tanggung jawab untuk kita sama-sama ikut menjaga kondusivitas nih Pak, agar tidak terjadi peredaran narkoba yang lebih jauh lagi.